Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Pak, maaf tidak bisa jadi sore karena memang harus sekarang ya. Kalau saya lihat wajahnya ini ada kemiripan ya, ini wajah-wajah banyak masalah ya. Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya ditangkap seperti yang ada berita ini ya. Bapak Ibu yang baik, penting ini ya. Kita harus tahu sumber kebahagiaan dan sumber kesengsaraan kita. Karena kita ingin bahagia, ingin mulia, dan ingin selamat. Bahagia, mulia, selamat. Betul? Di mana kuncinya? Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi?" Jong yang tahu jawabannya, hadiahnya umroh. Sama-sama berangkatnya masing-masing, ketemuan di sana. Enggak jadi enggak. Kenapa enggak jadi? Mending enggak jadi. Oh. Mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Rahmatan lil alamin. Benar, tapi ada yang lebih pas. Membangun akhlakul karimah. Lengkapnya gimana dalilnya? Innama, sudah betul barusan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini dia kuncinya Pak. Nabi Muhammad SAW bersimbah keringat, air mata, darah, cuma satu tujuannya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Saya kira bapak-bapak sudah tahu semuanya, jawabannya hanya rendah hati ya. Jadi dalam hati saja. Jadi Bapak Ibu, akhlak ternyata yang menjadi tujuan perjuangan Nabi Muhammad itu. Jadi sekarang kalau kita ingin tahu kunci bahagia, bahagia itu apa? Akhlakul karimah. Mulia itu apa? Akhlakul karimah. Selamat itu akhlakul karimah. Masalah terbesar dalam hidup ini masalah, jawab hadirin, jangan bikin saya jengkel kan, nanti akhlak saya jadi jeleknya. Masalah hidup ini intinya masalah akhlak. Sok Pak, di kantor ini pasti yang bermasalah itu yang akhlaknya jelek. Benar atau benar? Ini saya pernah nanya ke santri, ini udah pada nikah belum nih? Saya nggak ada niat apa-apa ya, cuma nanya aja nih. Saya nanya ke santri, akhwat, mau ini buat yang belum nikah, maukah punya suami ganteng? Mau tidak? Mau. Jangan gak usah malu-malu ku Daniel ya. Udah ganteng, pinter, mau tidak? Mau. Udah ganteng, pinter, banyak rezekinya, mau? Makin keras. Tapi akhlaknya bejat, mau? Tidak. Ada harapan Pak. Bagi yang kurang pinter. Nah, saya nanya ke santri, sama jawabannya begitu. Mau punya suami cakep, mau. Udah cakep pinter, mau. Udah pinter banyak rezekinya, mau. Tapi akhlak juga amit-amit, baca bang bayi katanya. Saya nanya ke yang bapak-bapak juga, maukah punya istri yang cakep? Mau. Udah cakep pinter? Mau. Udah pinter banyak rezekinya? Mau. Tapi akhlaknya mulia? Mau. Oh. Masalahnya dianya nggak mau sama bapak. Masalahnya kan bukan kita yang mau Pak, dia mau enggak. Halo. Lanjut.
Akhlak datang dari mana? Cung yang tahu hadiahnya haji lah, nggak nanggung. Ketemuannya di Arafah. Datang dari mana? Dari kolbu. Kalbun atau kolbun, Pak? Kolbun. Kalau kalbun tuh anjing artinya. Kolbu. Nah, jadi majelis ini majelis manajemen hati, karena hati yang menentukan. Ini penting, Pak. Ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Ini Pak inti hidup tuh. Terbukti kalau hati kita sedang gembira, nampak kegembiraan. Hati sedih, nampak kesedihan. Hati marah, nampak kemarahan. Tapi sayangnya sedikit sekali yang belajar ilmu hati dan sedikit sekali yang serius menata hati. Lebih banyak menata penampilan daripada menata hati. Ibu-ibu sebelum tidur lebih banyak yang membersihkan wajah daripada membersihkan hati. Halo? Nah, di kantor juga Pak, mau dididik stakar kebek dengan teori apapun, kalau hatinya tidak pernah diberi ilmu, tidak pernah dilatih, gak bisa. Negeri kita ini gak kurang Pak yang pintar. Kemarin profesor sudah berhasil ya, ditangkap tuh. Profesor, doktor, udah gak kurang jabatannya, rektor Pak. Nah, kenapa orang begitu? Hati. Nah, hati dibagi 3. Kolbun mayit, hati yang mati. Kolbun marid, hati yang sakit. Kolbun salim, hati yang sehat. Sebetulnya bukan sehat, fit kalau salim itu ya. Jadi ada yang sehat, ada yang fit. Badan tuh ada yang badan sehat tapi tidak ready to combat. Tapi kalau fit itu luar biasa. Nah, hati yang mati seperti apa? Ya itu yang sekarang lagi terkenal itu, ya, Rembo. Kalau tidak hati-hati begitu Pak, mudah saja berbuat tanpa memikirkan berapa banyak yang jadi korban. Benar kan? Diperbudak nafsu ya udah, nggak mikir apa-apa lagi. Orang-orang yang hatinya mati itu Pak, udah yang dipikirkannya satu saja, memuaskan nafsu. Tuhannya itu nafsu. Yang kedua kolbun marid, orang yang hatinya sakit. Seperti apa? GTA. Tahu GTA? Galau tiada akhir. Sengsara selama-lamanya. Kalau bahasa Sunda, liwe, liur wae, mumet terus. Jadi cirinya yang ini kita sholat, saum, tapi kalau hatinya penyakit, waduh, galau. Nah, yang bahagia itu kolbun salim. Orang yang hatinya bersih bukan tanpa masalah, tapi bisa menyikapi masalah dengan benar. Makanya oleh Rasulullah disebutkan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang begitu kecuali orang beriman. Makin kuat iman, diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Giliran diuji, dia sabar, fakana khairullah. Jadi orang yang kolbun salim sama aja Pak, senang, susah, dipuji, dicaci, kena covid, tidak kena covid, anteng aja karena bisa menyikapi kejadian apapun dengan sikap terbaik. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu yang mana? Kolbun mayit, kolbun marid, kolbun salim? Jawab.
Jawab hadirin. Bung Salim. Oh iya, saya lupa, ada yang kelewat. Ciri penyakit jasad ngaku, ciri penyakit hati tidak ngaku. Wah, itu maaf ya, ada yang kelewat, maaf ya. Kalau orang saya sakit badan, Pak, ngaku, aduh saya pusing, gigi sakit, perut, kolesterol naik, ngaku. Tapi yang berpenyakit hati boro-boro ngaku, Pak. Dikasih tahu aja ngambek, Pak. Bapak agak sombong, kurang ajar, kamu jangan sembarang ngomong. Nah, jadi yang mana nih? Kolun mayit, marid, salim. Aja kolun salim. Baiklah, kalau ngaku kolbun salim nggak apa-apa, orang ngaku apa aja boleh loh, Pak ya. Coba acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak lewat kolbun salim. Acungkan tangan yang dosanya sedang lah, sedang. Masih bertahan ini. Acungkan tangan yang jujur, merasa banyak dosa. Oh, itu ada yang nggak ngacung, kenapa? Karena saya banyak sekali, Pak. Kalau saya sih kolbun marid, Pak, penyakitan hati saya ini, aduh berat. Tapi ya harus diobatin aja. Berikut ini secara singkat kita kaji penyakit hati. Nama penyakitnya tengil. Apa? T-nya takabur. Penyakit nih, Pak. E-nya egois. N-nya norak. Supaya cocok aja jadi. G-nya galak. I-nya iri dengki, L-nya licik. Digampangin supaya gampang ingat, tengil. Perjanjian ya, dengar ceramah ini tidak boleh ingat orang lain. Ini cocok benar dengan setiap kali kita ingat orang lain, kita nggak bisa benar. Karena yang bahaya itu bukan ketengilan teman, tapi ketengilan diri sendiri. Nggak ada bahaya kelakuan orang lain buat kita, Pak. Yang bahaya itu adalah kelakuan diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, jahat, maka kejelekan itu untuk dirimu sendiri. Jadi siapa yang paling membahayakan kita di dunia ini? Jawab. Jangan merasa terancam oleh teman, biasa aja. Pasti yang mengancam kita itu adalah zalamtu nafsi, kezoliman kita kepada diri sendiri. T, takabur. Dengerin ya. Nabi Adam bikin dosa, makan buah yang dilarang. Iblis juga bikin dosa, tapi ujungnya beda. Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat oleh Allah selama-lamanya. Apa yang membedakan? Jenis dosanya. Kalau ingin makan itu, ingin ini, itu dosa, melanggar karena dilarang. Tapi ini kesyahwat. Tapi iblis dosanya itu takabur. Takabur ini beda dengan jenis pengen ini pengen itu, karena la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga, Pak. Orang yang di dalam hatinya ada sombong. Apa ciri sombong? 2. Jangan ingat orang lain ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu 2 cirinya, Pak. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang miskin bisa sombong tidak? Bisa. Kalau dia tidak suka ke agama. Orang sombong tidak suka, Pak, dengerin agama. Kenapa? Agama itu kebenaran. Orang sombong tidak suka ke majelis taklim karena yang dibahas adalah kebenaran.
Tidak suka ngumpul-ngumpul dengan ulama karena suka ngomongin kebenaran. Tidak suka baca Quran karena Quran isinya kebenaran. Tidak suka membahas Rasulullah Nabi karena contoh kebenaran. Apapun yang nyerempet kebenaran, tidak suka orang sombong tuh. Makanya orang sombong nggak suka dinasehatin, diberi masukan nggak mau, dikritik dipecat itu. Orang sombong itu adalah orang yang paling bodoh, Pak, karena dia akan kekunci oleh kebodohan sendiri. Orang sombong tuh nyebelin, auranya tuh aura nggak enak, Pak. Orang sombong tuh kalau ke kantor tuh bikin suasana kantor nggak enak. Kalau dia izin, suasana kantor nyaman. Kalau dia dimutasi, suasana kantor syukuran. Kenapa lihat kiri kanan ini? Mencurigakan. Hati-hati hadirin. Dan ciri orang sombong itu meremehkan orang, Pak. Dari gayanya, sikapnya. Makin banyak yang dianggap remeh, makin sombong. Tidak enak. Coba maaf ya. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Jawab. Tahu dari mana? Emang pernah ngemut jempolnya? Bandingkan dengan yang ini, Pak, tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Kenapa ada rasanya? Kena enggak, cuman lihat. Tahu kenapa, Pak? Karena yang mengeluarkan gerakan tangan ini hati. Ketika kita lihat seseorang lebih rendah dari kita, yang keluar apa? Lunjuk. Sini. Nada sini, pasti ke yang lebih rendah. Coba Bapak ya, kepimpinan, Pak, sini. Nggak berani. Jangan. Ini kenapa enak? Karena ini kita tahu ini menghormati. Kenapa ini lebih enak? Karena ini yang dicontohkan Rasul, Pak. Rasul itu tidak nunjuk-nunjuk, tidak pakai jempol. Ibu-ibu, silahkan nanti kalau keluar ya, es krim dan anggur masing-masing bisa diambil, masing-masing 2 kilo di sana ya. Dan khusus untuk bapak-bapak, tolong nanti segera dilunasi cicilannya, tetap enak. Hadirin, gerakan tubuh bisa memperlihatkan kita angkuh atau tidak. Jadi harus bagaimana? Tawadu, rendah hati, ini yang sehat, Pak, yang bikin bahagia. Apa ciri tawadu? Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, tidaklah kita keluar dari rumah bertemu seorang muslim kecuali hati kita berprasangka, oh beliau lebih baik dari saya. Lihat cleaning service, bersih kantor kita penting atau tidak? Berarti cleaning service penting atau tidak? Berarti cleaning service orang penting dong. Penting tidak? Sikapi dong ke cleaning service seperti menyikapi atasan. Pak cleaning, sudah diservis? Ini kantor aman penting tidak? Security penting. Berarti security orang penting dong. Kalau kita bisa menyikapi orang lain seperti itu, Masya Allah, enak lingkungan ini. Nggak bisa kita merendahkan siapapun. Itu tentara bapak gagah gini, jasa tukang cukur loh, Pak. Coba kalau nggak dicukur, polisi tuh gagah karena dicukur. Kalau nggak dicukur kayak gerombolannya kan. Kita bisa sekolah gara-gara jasa guru SD. Nggak ada sarjana tanpa guru SD, benar? Makanya kalau kita ingin tawadu, jangan memandang orang lain lebih rendah dari kita. Hormat ke setiap orang. Nabi Muhammad, Pak, ketemu siapapun, kalau udah pulang, orang itu pasti merasa, saya ini orang yang paling disukai Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu nggak ngebeda-bedakan. Ketemu siapapun selalu optimal pelayanannya. Berhadapan langsung, disimak perkataannya, disapa dengan baik, sehingga orang tuh puas walaupun hanya beberapa menit.
Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang rendah hati, walaupun jabatannya tinggi. Dan kunci utama tawadu, jangan menolak kebenaran. Siapa kita ini? Asal setetes mani, ujung jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Ini yang belum setor dibekal, Pak, ada yang udah 3 hari pesembel itu kan. Kenapa Bapak dihargai? Pak, kenapa istri Bapak masih menghargai Bapak? Karena istri Bapak nggak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Itu. Karena Allah masih nutupin. Kalau Allah ngebuka siapa diri kita, Pak, hancur kita ini. Kenapa Abdullah Gimnastiar diundang ke sini? Karena Allah yang Maha Tahu masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan nih orang ini. Kalau dibuka dosa aib saya, bubar ini. Makanya jangan merasa terhormat dengan casing. Lihat tuh, kalau Allah ngebuka-buka, ya kan, hancur seketika. Jangan petantang petenteng, Pak. Allah tahu modal kita. Dibuka dikit aib, hancur, Pak. Dan Allah gampang aja ngebuka apapun. Kenapa jadi tegang begini hari ini? Ini bukan ancaman, Pak, tapi peringatan keras. Serius dengerin. Sudah habis waktunya belum nih? Kayaknya sudah kurang bahagia, saudara-saudara. Ingat aja, Pak, petantang petenteng nantang Allah ngebuka aib. Bapak lihat tuh di berita-berita, setinggi apapun kalau udah dibuka oleh Allah nyungsep semuanya, benar? Aduh, ketua dewan titik-titik buka, yang gaya-gaya udah nyungsep. Termasuk kita, Pak. Kita ini penuh dengan aib dan dosa. Tadi kan udah ngaku, ya kan? Banyak dosa. Jangan sombong, biasa-biasa aja lah. Kalau ada yang memberikan nasihat, masukan, koreksi, dengerin saja. Nggak usah jengkel, karena kita perlu orang lain. Ketemu siapapun, hormat itu enak. Percayalah, Pak, orang yang rendah hati itu nikmat hidupnya, tidak melihat orang lebih rendah dari dirinya. Jadi senangnya menghormati, bukan ingin dihormati. Di itu penderitaan, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, pasti nggak enak. Yang enak tuh ingin menghormati, ingin menghargai, ingin memberi. Di itu ke Allah, ingin disayang Allah, dimuliakan Allah. Kalau ke makhluk satu. Dua, egois. Ego normal, egois tidak normal. Keluar dari sini cari sepatu masing-masing normal, tapi keluar dari sini cari sepatu yang lebih bagus, maling namanya. Koruptor itu egois, karena dia ingin segala, dia nggak pedulikan orang lain, maka jadilah kehancuran, tidak ada tenangnya. Makanya dalam Islam, kebahagiaan itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi salah, Pak, kita senang mengumpul-ngumpul tuh, itu sebetulnya makin menderita jadi pengumpul. Bahagia tuh dan mulia tuh dari senang memberi. Bapak coba aja nanti, Pak. Ini ada seorang suami ngetes, ngasih uang 5 juta ke istrinya. Bu, ini ada rezeki 5 juta, kasih alhamdulillah, terima kasih Pak, masya Allah, jazakallah khair. Dah, sekali aja terima kasih. Tapi istri ini suatu saat turun sini. Istri ini suatu saat ngasih uang, Pak, ke tukang jualan kopi yang itu tuh apa namanya, Starling yang 3.000 5.000 dikasih 50. Aduh sakit. Oh, ini teh beneran ya nggak apa-apa, bahagia. Ini istri dikasih 5 juta, cuma sekali terima kasihnya.
Tapi lihat yang ini Pak, itu malah lagi makan. Aduh Pak, tadi waktu dia tuh senang sampai gemeter mau tidur. Tadi waktu ngasih, itu mah tiap ketemu diceritakan kebahagiaannya waktu ngasih uang 50.000. Jadi ternyata memberi itu lebih membahagiakan dari mendapat Pak, bagi yang normal. Kalau pecinta dunia senangnya dapat, tapi bagi orang yang ingin bahagia memberi. Makanya maaf Pak, di dalam surat Ali Imran ayat 134, ciri orang takwa yang pertama nih, kalau mau nyebut takwa ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Makin pelit menurut Rasulullah seperti pakai baju besi yang makin sempit, nyesek Pak. Makin banyak uang, makin banyak tabungan, udah mah takut ketahuan petugas pajak ya kan, teman sendiri. Aduh, makin pelit, nyesek, tapi makin dermawan, lega hidup ini. Pegang ini baik-baik. Jadi kalau nanti lagi banyak masalah, ambil uang sedekah, beli beras, kasihkan. Lihat wajah orang-orang yang kita bantu. Cari ke toilet umum yang mana kasih 100.000. Itu Pak benar-benar membahagiakan. Makin banyak yang kita nafkahkan, tenaga, pikiran, harta, itu yang membuat hati kita makin sehat. Makin pelit, kedekut, buntut kasir, cap jahe, merege hese, makin stres. Itu rumus Pak. Kang Emil pernah melihat sebuah penelitian, profesi apa yang paling bahagia? Relawan. Relawan itu paling bahagia Pak, karena dia udah gak hitung-hitungan, memberi itu yang membuat bahagia. Tolong digarisbawahi, makin banyak yang kita punya, makin sedikit yang kita beri, makin stres. Tes, Bu Pak, kalau nanti punya uang gak usah ribet, dapat uang potong 5%, 2,5% buat zakat misalkan ya. Dan dapat 1 juta, potong 50, bagikan. Biasakan begitu. Lihat jadi miskin tidak. Kalau nggak miskin naik, dapat uang potong 10%, nggak usah banyak pikiran. Dapat 1 juta, potong 1 juta, 100.000. Dapat 5 juta, potong 500, 10%. Masukin amplop, bagi-bagikan, beli beras apa aja. Lihat jadi miskin tidak. Kalau nggak miskin, naikkan 20%. Kenapa jadi tegang begini? Ini baru rencana. Ini kelihatan dari wajahnya. 5% senyum. Mikir. 10% wajiban. Ketika 20% gini semua. Tadinya mau saya naikkan Pak barusan 30, tapi saya takut saudara stroke. Kita mah baru rencana aja pelit Pak. Saya nih Pak, kalau tiba-tiba sekarang datang tamu, saya baru dapat rezeki tiba-tiba kesini, maaf ya berat aja di sini ngasih 10 miliar misal, tinggal bagi 2, berat 5 miliar untuk ibu-ibu, bagi rata 5 miliar untuk bapak-bapak, selesai. Namanya juga ngelamun hari ini, masa ngelamun aja pelit Terus ada yang nanya, kalau gitu mana? Ya saya tinggal ngelamun aja 100 miliar sendirian. Kita mah rencana aja pelit Bapak. Makanya gak bahagia. Enak kan ketawanya? Tahu kenapa ketawanya enak? Karena ngetawain diri sendiri. Halal. Ayo ingat kuncinya, ingin bersih hati, berbagi. Surat Ali Imran 134. Ciri pertama orang takwa di ayat tersebut adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang menginfakkan hartanya dalam lapang dan sempit. 3 norak.
Nora itu sebetulnya saya mau nyebut Ria ya, cuman susah jadi tenril ya. Jadi Nora aja lah. Nora itu siapa? Orang yang suka pamer. Pak. Satu yang membuat kita menderita tuh suka sekali dipuji orang. Bahkan dipuji itu lebih daripada suka kepada uang. Ada orang senang ke uang, tapi dipuji lebih senang lagi. Contohnya gini, kasih uang nih oleh saya nih, ini $1.000 Singapura masing-masing. Senang, happy. Pas ditukerin, Bu, maaf ini dolarnya nggak bisa ditukar, ini dolar yang udah kedaluarsa. Oh gitu, jengkel. Dikasih uang kalau palsu marah Pak. Dikasih pujian walaupun palsu senang. Ibu makin lama makin jernih loh, masa gitu. Bapak tambah umur tapi tambah muda. Padahal dia sendiri bercermin tahu makin tua ya. Nah itulah Pak, bela-belain dipuji ini sekarang tuh ada tuh. Saya tidak nyebut aparat yang pakai baju 7 jutaan. Dengerin loh Pak, baju perlu atau tidak? Kita perlu pakai baju, tapi merek baju perlu atau ingin? Ingin. Nah orang itu hancurnya gara-gara keinginan. Iya. Coba pakai baju yang ya 250.000 udah bagus, udah pangkat udah segitu mah nggak usah pakai merek-merek yang macam-macam ya kan? Tapi ya begitu, karena ingin dipuji pakai baju 7,2 juta, hasilnya jadi fitnah. Udah petugas pajak jangan macam-macam, udah biasa gitu aja. Dicurigai. Saya punya teman pakai jam perlu, tapi merek jam, harga jam perlu atau ingin? Nah itu dia Pak. Pernah ada teman ratusan juta, 750 juta. Wah orang ada yang miliaran. Tahu nggak jam ini harganya? Ya nggak tahu. 750 loh. 750 apa? 700.000? Bukan. 750 juta. Coba lihat. Saya lihat kecepatannya sama dengan jam saya. Ngapain? Pengen dipuji. Makin pengen dipuji, makin dekat dengan munafik. Hidupnya sibuk ngebangun casing Pak, nggak ada bahagianya. Celakanya orang belum tentu muji, bahkan curigai. Lihat yang jatuh-jatuh tuh gara-gara pengen dipuji Pak. Makin mahal, makin bagus, aslinya makin nyiksa. Iya loh Pak. Maaf cerita ya, saya cerita ada teman baik hatinya ngasih sepeda zaman musim sepeda kemarin. Ini ada sepeda spesial buat AA. Wah saya senang. Pas dilihat, loh kok sepeda mini? Masa aki-aki naik sepeda mini? Saya pakai ke masjid tuh Pak, demi pahala buat beliau gitu. Sambil aki-aki naik sepeda mini. Saya nanya kenapa ngirim sepeda? Ini bukan sepeda mini, ini seli, sepeda lipat. Ini lagi tren loh coba browsing. Pas saya browsing, sepeda brongos Pak, saya nggak boleh nyebut. Wah limited, aduh harganya seharga mobil bekas waktu saya. Itu beda Pak, gara-gara tahu harga dan merek. Sebelumnya mah minder, udah itu jadi waduh ngontorin hati. Jadi pengen ketahuan. Yang lebih menderita pas di masjid, parkirnya di mana, takut hilang. Jadi nggak khusyuk. Masa sholat satu saf dengan sepeda ini. Yang tadinya tenang pagi-pagi ke masjid jadi tegang, takut dibegal. Akhirnya balik lagi ke sepeda pembantu, tenang, jernih. Karena maling juga enek lihat sepeda itu. Jangan centil ini, hari ini serius nih. Bu, nggak usah centil, biasa aja. Ya. Makin pakai tas perlu, tapi merek harga itu ingin. Bukan tidak boleh, punya keinginan boleh.
Tapi jangan sampai keinginan kita membuat kita jadi masalah. Betul? Nggak usah banyak gaya. Ingat, orang matang, orang bijak itu bisa membedakan perlu dan ingin. Orang yang kurang dewasa hidupnya diperbudak keinginan. Pernah tuh, ada tuh kita makan di Purwakarta, ya di ini pergi ke sana, macet Pak. Satenya mah sama, di Bandung juga ada. Macetnya itu yang bikin enak. Udah sampai di sana tutup. Ini karena perlu sate atau ingin? Nah, ingin lah yang bikin menderita, terutama ingin dipuji. Bebas dari ingin dipuji orang, merdeka tuh Pak. Bapak periksalah di medsos di mana-mana orang jadi kekanak-kanakan karena diperbudak ingin dipuji, enggak rasional. Solusinya bagaimana? Dan ingin dipuji itu sudah ada di sini. Diubah Pak, dari ingin dipuji manusia menjadi ingin dipuji Allah. Kenapa Bapak kok di kantor disiplin sekali jadi orang dan jujur? Pengen jadi karyawan teladan ya? Pengen karirnya bagus ya? Nah, gak usah ngomong gitu. Saya berbuat yang terbaik karena bagi saya bekerja adalah amal soleh supaya Allah ridho kepada saya. Karir Bapak gimana? Allah yang ngatur. Gak usah saya pikirkan. Gak akan ketukar kok takdir. Apa yang untuk saya pasti ke saya. Apa yang bukan untuk saya gak akan ke saya. Yang penting berkah. Pak kepikir nggak bekerja di kepala di sini? Enggak mau, nggak usah mikir kayaknya. Saya juga udah tanya tuh ke yang kepikir, enggak, termasuk saya Pak, nggak kepikir bekerja di begini. Kakak beliau kan sama kampusnya dengan saya dulu. Saya elektro Pak, nggak nyambung. Tapi karena garisnya begini, jadi begini. Makanya udahlah, cari pujian Allah aja Pak. Cari pujian orang tuh capek, karena orang tidak akan memuji semua. Kayak saya pakai sorban gini, kalau cari pujian ini kenapa itu ada orang pakai perban Pak. Ada lagi, oh ini ikutan Jimmy, kebalik ya. Ini makin lama kan makin senior. Ibu, Bu, nggak usah memaksakan diri pakai seragam SMA lagi ya, semua ada masanya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu, sekarang dipakai lagi lebih lucu. Ini belum pada tua, yang udah tua-tua udah nikmati. Jadi tua tuh nikmati, beruban itu nikmati ya, kulit makin keriputnya nikmati. Ingat ini ilmu ini ya. Jangan ingin kelihatan awet muda terus. Boleh kita berusaha untuk sehat, fit, tapi terima kenyataan. Jangan just the way you are. Emang apa artinya? Dilarang merokok Pak. Ini tuh nyuguhin saya bukan Pak? Terus kapan makannya ceramah? Insya Allah saya bakal nanti ya. Udah jangan norak hidup ini ya. Ingat ya Pak, Bu, bahagia itu kuncinya ikhlas. Makin ikhlas makin bahagia. Kurang ikhlas kurang bahagia. Tidak ikhlas tidak. Berbuat baik itu penting, tapi kalau nggak pakai ikhlas kayak badan gak ada nyawanya. Bu, jawab. Bu, jangan ngerusak akhlak saya, nanti saya emosi ya. Bu, ini bagi yang sudah punya suami ya, masak untuk suami. Pak, sudah saya masakin ini dari pada subuh, makanan spesial kesukaan Bapak. Amal soleh tidak ini? Bagus tidak ini? Kebaikan tidak? Saya sengaja belanja dari kemarin buat Bapak spesial, ditata mejanya. Ini hari Minggu nih, hari Ahad. Makan dulu Pak, kata suami begini. Bu, maaf sekali, saya udah ada janji
mau makan sama-sama teman sepedaan, maaf ya Bu ya, jujur, bagaimana perasaannya? Jangan langsung soleha, yang asli dulu. Yang asli, jujur, apa? Kecewa, lalu marah, lalu jengkel, kemudian sakit hati. Percaya Pak, berbuat baik itu tidak membahagiakan kecuali pakai ikhlas. Kalau orang ikhlas bagaimana? Pak, silakan sarapan dulu, saya udah siapkan. Aduh Bu, maaf, saya ada janji hari ini. Oh Bapak udah janji Pak? Iya Pak, janji itu adalah hutang, penuhi. Makan dengan saya bisa setiap pagi kan? Udah. Tapi kan ibu udah masak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, masak bisa tiap hari. Ya, niat sudah dilihat Allah, masak dilihat Allah, semua udah jadi amal. Tapi Papa harus memenuhi janji, nggak apa-apa. Ibu sakit hati, enggak, malah saya senang bisa makan sendiri sebanyak ini. Orang ikhlas mah enak hidupnya Pak. Lanjut. Minum dulu aja ya. Alhamdulillah. Yang keberapa sekarang? N udah. N itu orang yang senang pujian, ya. Boleh ingin dipuji, boleh, tapi ingin dipuji Allah lebih enak. Pengen dipuji orang, nggak mungkin semua orang suka ke kita. Oh, dia menghina saya. Apa masalahnya dihina orang, ha? Tapi dia menghina saya. Jangan sakit hati dihina orang, karena penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Benar? Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah ya Allah, dia hanya mengatakan saya sih banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak korek, banyak bisul, banyak roropeun. Banyak yang orang tidak tahu. Saya kan udah nyobain Pak, dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame juga udah. Demi Allah Pak, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya daripada dicaci. Gampang jadi munafik Pak kalau orang senang dipuji. Nauzubillah. Jadi nggak jujur melihat diri sendiri. Kayak kita kentut, maaf ya, bau karbit. Tapi karena orang-orang lagi kena COVID, kemudian dia bawa apa nih? Anggrek Pak, anggrek. Dan kita tuh jadi merasa kentut kita anggrek. Padahal hidung kita tahu itu karbit, ya kan? Orang ketipu pujian kayak gitu Pak. Merasa terhormat, merasa hebat. Maaf ya Pak, karena bapak saya tentara. Dunia tentara, hormat, krok. Waduh, apalagi lagi defile. Waduh, merasa hebat, merasa gagah, dihormat. Jumatan jarang, sholat ada yang keren. Misal ya, komandan seperti itu, kan ketipu Pak dengan penghormatan. Padahal di sisi Allah boleh jadi nggak ada apa-apanya sama sekali. Ngaji nggak bisa, haji udah mampu nggak berangkat, yang wajib-wajib nggak dia lakukan. Belum lagi maksiat, belum lagi zina, belum lagi di balik penampilan penghormatan tuh nggak ada apa-apanya. Bagi yang akhlaknya jelek, tapi dia ketipu merasa hebat. Ada lagi yang lebih ketipu, istrinya. Suaminya kolonel, istrinya brigjen loh Pak. Padahal nggak daftar, nggak seleksi, nggak latihan, lebih galak. Ada lagi yang lebih error, anak komandan Pak, di sekolah blekok nilainya, ketipu semua oleh casing. Hati-hati nih, nggak lama casing ini, nggak lama. Ini ada yang udah mau pensiun nggak? Pensiun aja kalau udah waktunya ya. Jangan nggak pengen pensiun, nanti orang enak lihat bapak ya. Harus pensiun giliran. Gagak selesai, biasa aja. 4. Kepanjangan nih ceramah, saya udah selesai nih. Itu kantor nggak ada yang ngitung Pak, pajak orang Pak. G, galak.
Ada galak, ada tegas. Ini beda Pak. Yang jelek itu galak. Ciri orang takwa yang kedua di ayat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharri wal kadhiminal ghaidh. Ciri yang kedua adalah bisa menahan amarah. Hati-hati Pak, itu yang heboh-heboh itu kan gara-gara tidak bisa nahan amarah. Kemarin ada di berita tentang nempeleng supir trans. Udah nempelengnya pelan lagi ya, tetap di penjara ya kan. Hati-hati yang tidak bisa nahan amarah. Ciri takwa seseorang itu bisa mengendalikan amarah. Kalau orang udah marah Pak, maaf ya Pak, akalnya turun. Raut muka jelek, kata-kata kayak orang gak berpendidikan. Pakai dong matamu. Bagaimana mungkin orang gak pakai mata? Otaknya di mana? Malah nanya otak. Orang kalau udah marah gak benar Pak omongannya. Kalau ngambil keputusan, zolim keputusannya. Pasti itu kalau marah tuh. Makanya orang yang bersih hati bukan yang tidak punya marah, tapi bisa mengendalikan amarahnya. Yang benar tuh tegas. Apa bedanya? Gini, kalau orang marah nggak jelas dan zolim. Kalau orang tegas jelas, preng, piring pecah. Kalau pemarah, bibi, hancurlah rumah ini. Nah, ini nggak jelas, masa piring pecah, hancurlah rumahnya. Gimana kamu ini bibi? Pakai dong matanya. Nggak mungkin nggak pakai mata si bibi. Otak kamu di mana? Otak kamu di mana? Nanya otak. Dasar kamu ini orang kampung, kata si bibi. Kita kan di kampung se-RT Bu. Diam. Kalau orang tegas pasti dua Pak, fakta dan aturan. Preng, bi, suara apa? Fakta. Maaf Bu, piring pecah lagi. Piring yang keberapa Bi? Penghabisan Bu. Maksud Bi udah 2 losin habis. Ya Bu, maaf Bu, ya ini 2 losin. Gimana ceritanya? Barusan ada kucing mengeong terus, enek saya lempar aja pakai piring. Nggak ada yang kayak gini, tapi kagok lah cerita ngarang. Bibi tahu nggak, masih ingat nggak perjanjian kerja di rumah ibu selalu fakta dan aturan. Ingat Bu, sebutin. Kalau piring gelas pecah 2 losin berarti saya udah berhenti kerja di sini. Nah, artinya berarti apa Bi? Ya berarti saya udahan kerja di rumah ibu hari ini. Itu kesepakatan kita kan. Maaf ya Bi. Mudah-mudahan Bibi nanti dapat tempat kerjaan yang lebih bagus. Jadikan pelajaran, lebih hati-hati. Ini sekedarnya ada pesangon sebelum punya kerjaan yang baru. Maafkan ya Bi ya. Dan terima kasih seminggu Bibi kerja di rumah saya. Banyak sekali kesan yang mendalam. Semoga di tempat kerja nanti piringnya terbuat dari baja. Nah, itu emosi, ya kan? Gitu Pak. Hati-hati nih, yang nanti naik pangkat, marah ada wajar, tapi jangan jadi pemarah. Nggak akan pernah bahagia. Latihannya kalau marah tancepin paku, kalau minta maaf cabut pakunya. Pakunya hilang, tapi bolongnya. Orang memaafkan dengan melupakan itu beda kapling. Dek, saya minta maaf ya atas kemarahan saya tadi. Iya Pak, sudah saya maafkan. Selesai, pakunya dicabut. Bolong di sini. Oh, nggak semudah itu ngilangin. Iri dengki. Itu adalah SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Hati-hati nih. Pembunuhan pertama Kabil Habil gara-gara iri dengki. Iblis juga dengki sama Adam. Makanya di kantor ini kalau nggak diperbaiki hatinya, ini main dengki-dengkian ini Pak. Sebentar lagi dengki nasional, ya, Pilpres. Wih, itu mah
Jadi gimana caranya? Pendengki itu dia yang zolim, dia yang sengsara, Pak. Seperti zaman SMA. Anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar fulan dengan nilai 85. Hah? Dia 85? Gak mungkin tuh. Itu guru pasti gak adil. Yang dengki pasti gitu. Gak mungkin. Dia gak suka. Oh maaf anak-anakku sekalian, ibu salah nilai. Tuh kan, apa kata gue juga? Gak mungkin. Bukan 85 anak-anak, 95. Langsung gedubrak katanya. Aneh. Orang lain nilainya naik, dia tensinya yang naik. Mau tahu Cak, Pak, supaya nggak dengki? Mau tahu tidak? Kalau mau, kalau tidak. Kalau nggak mau saya pulang nih. Jangan bikin saya akhlaknya turun. Asal tahu aja Pak, kita ini jangankan sekantor, jangankan seangkatan, seibu sebapak aja udah beda-beda kapling takdirnya. Benar? Coba lihat Lebaran, beda-beda, ibu bapak sama. Apalagi sekantor, mau ngapain mikirin takdir teman? Mending syukurin aja takdir sendiri. Bapak iri sama teman, gak ada takdirnya, gak jadi Pak. Stres aja. Ada dia dengan saya, jangan rewel. Syukuri aja yang ada. Ikut bahagia dengan kesenangan orang, ikut prihatin dengan penderitaan orang, antang. Mau ngapain juga? Mikir-mikirkan yang ngebagiin takdir adalah Allah. Udah beres Pak, tertulis di Lauh Mahfuz. Jangankan segede-gede gini, daun jatuh aja udah tertulis. Halo? Udah, mending nyukurin yang ada, ya kan? Nggak usah bersaing pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi benar aja udah cukup. Emang punya jabatan langsung bahagia? Tanya Bapak, bahagia kan? Maaf Pak, kan saya juga suka jadi tempat curhat para pejabat. Sampai ada pejabat telepon, wah kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu ini. Tolong deh, saya udah nggak kuat. Saya pengen beri saya sejam aja, saya udah curhat ke istri saya jadi stres. Sekarang ke siapa lagi? Ya silakan Pak, datang dari Jakarta ke Batu, di masjid curhat, dia tumpahkan. Lega rasanya. Saya sudah tumpahkan apa yang memendam saya pendam selama ini. Iya Bapak lega, saya yang jadi stres. Rupanya makin tinggi jabatan, makin tahu, makin ruwet. Nah biasanya orang iri ke jabatan itu, benar? Waktu pilgub kan ada yang, ayo dong jadi gubernur. Saya ngobrol dengan Pak Aher, gimana sih rasanya jadi gubernur? Dari nadanya aja. Saya tanya ke istrinya gimana, tidur nggak pernah kurang dari jam 12, tanda tangan ini sampai larut malam. Pagi juga udah berangkat lagi, jarang bisa kumpul. Jadi Bapak, saya rasa nggak usah pengen jadi presiden lah Pak. Ya. Pertama siapa yang mau milih? Istri Bapak juga nggak, boleh-boleh. Model-model jadi presiden, model saya aja telantar kan. Dah, syukuran aja ya. Terakhir, L, izin. Pak, begini dalilnya. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Dari jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dari kebaikan mengantar ke surga. Ini rotenya Pak. Jujur baru bisa berbuat baik baru bisa masuk surga. Iyyakum wal kadzib. Dan janganlah kamu dusta. Janganlah kamu berbuat tidak jujur, karena kadziba yahdi ilal fujur, karena ketidakjujuran mengantarkan kepada keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, dan ini yahdi ilal nar. Jadi Pak, rotenya begitu Pak. Jujur dulu baru baik baru surga. Kalau tidak jujur akan mengumpulkan kejelekan, ini neraka. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu gelarnya Al-Amin. Jujur dulu. Aneh tapi nyata Pak, semua orang suka sama orang jujur.
Coba saya tanya, Bu, ini pertanyaan terakhir nih. Apakah ibu mau punya suami jujur? Jawab atuh, mau tidak? Mau, Pak. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Kenapa Bapak yang ketawa? Nah, ini jujur. Itu dia ibu-ibu, jujur apa dulu? Ayo jujur, masa jujur apa dulu? Bapak juga gitu, Pak. Apakah Bapak mau punya istri jujur? Walaupun Bapak berapa banyak suami yang kurang jujur, tetap aja menuntut istrinya jujur. Bahkan penjahat aja, Pak, nyari temannya itu, lu harus jujur lo sama gue. Tapi kan kita penjahat banget. Gak apa-apa, yang penting jujur. Bingung saya, betul tidak Pak? Kok ngangguk sih? Ayo ingin bahagia mah jujur Pak. Berkah hidup. Kalau nggak jujur, nanti kita akan sibuk untuk menutupi ketidakjujuran kita. Capek itu Pak, karena bohong itu hanya bisa ditutupi oleh kebohongan lainnya. Nah bohong yang itu harus ditutupi lagi Pak. Jadi nggak ada bahagianya, nggak ada bahagianya. Ada yang punya villa tapi nggak jujur, tok. Siapa tuh Pak? Petugas P3. Hah, KPK? Bukan KPK, P3 kau ya. Kalau jujur mah enak dan rezeki teh berkah, nggak ada beban dalam hidup. Maka pastikanlah jangan sombong tapi tawadu. Satu, jangan egois, senang berbagi obatnya. Yang ketiga, jangan norak, pengen dipuji orang tapi senang dipuji Allah alias ikhlas. Jangan emosional, pemarah, melainkan tegas dan santun. Jangan iri dengki, melainkan syukuri nikmat yang ada. Dan jangan pernah licik, jadi orang jujur terpercaya. Masya Allah, hidup bahagia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami, hapuskan aib-aib kami. Ya Allah, hapuskan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini umur yang berkah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, hati yang hanya berharap darimu, hati yang takut kepadamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah. Karuniakan kepada kami nikmatnya akhlakul karimah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiat, rumah tangga sakinah ya Allah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Cukupi kami hanya dengan rizki yang halal barokah. Ya Allah, lindungi kami dari tipu daya duniawi ini. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Lindungi kami dari apapun yang Engkau haramkan. Istiqomahkan kami hidup lurus di jalan-Mu ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khotimah. Jadikan kesibukan bekerja kami jadi amal soleh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan sederhana tapi kalau Allah izinkan manfaat ya. Selamat menikmati hidup bebas tengil. Pak, informasi Darut Tauhid sudah membuka untuk SD tahun depan, SMP dan SMA di Belera. Lupa wae. Kalau memang berminat istiqorohlah, kalau bisa, kalau hasilnya bagus silahkan daftarkan di sana ya. Dan mudah-mudahan ladang amal bangun masjid di sana juga selesai. Jadi 3 bulan sekali bisa bayar pajak di sini ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah